Om Swastiastu. Jadi hari ini kita yang akan melakukan pembongkaran bagian 4. Jadi sebelumnya pembongkaran yang sudah yang luncurkan lewat YouTube ini sudah mendapatkan tanggapan, ya mungkin sekedar tanggapan daripada pengikut Hare Krishna. Tapi tidak apa-apa, mereka pasti akan tetap ngotot dengan pendapat daripada Srila Prabhupada. Sementara kita akan tetap mengacu kepada Bhagavad Gita, dan Titiang akan tetap menyatakan bahwa Srila Prabhupada, pendiri ISKCON Internasional, telah melakukan vandalisme terhadap kitab suci Bhagavad Gita. Kalau sebelumnya sudah panjang lebar di bab 4, terutama pada poin 424 itu memang penyimpangan total dalam terjemahan yang dilakukan oleh Srila Prabhupada. Nah, kini di bab 5 Titiang akan sampaikan bagaimana Srila Prabhupada mengaburkan pengajaran daripada apa yang diajarkan Sri Bhagawan dalam Bhagavad Gita. Kembali Titiang ingatkan bahwa pengajaran yang dilakukan di dalam Bhagavad Gita yaitu termuat dalam bab 3 sloka 3, di mana jenana yogena sangkyanam karma yogena yoginam. Jadi ada dua jalan, yaitu jenana yoga bagi para penekun samkhya atau filsafat ketuhanan, kemudian karma yoga bagi seorang yogi atau orang yang melakukan perbuatan di dunia ini. Di bab 5 ini kemudian Arjuna bertanya kepada Sri Krishna, kepada Sri Bhagawan. Arjuna uwaca, Sanya sanam karmanam Krishna punar yogam casam sasi yak cerya etayor ekam tanme bruhi suniscitam. Jadi terjemahannya, Arjuna berkata, sebelumnya Anda menyampaikan mengenai melepaskan diri dari perbuatan, atau dalam kalimat selokanya sanyasam karmanam, wahai Krishna. Kemudian Anda memuji yoga. Sampaikanlah kepada hamba salah satu secara pasti, yang manakah yang lebih bermanfaat. Jadi jelas terjemahannya kalau diurutkan seperti itu. Jadi ada dua hal, yaitu melepaskan perbuatan atau sannyasa, ataukah yoga, yaitu melepaskan hasil daripada perbuatan. Ini pertanyaan Arjuna mengacu pada hal itu, karena sebelumnya dijelaskan mengenai apa itu lebih banyak pada karma yoga gitu. Sehingga akhirnya Arjuna menanyakan hal ini, yang mana sebenarnya gitu. Apakah melepaskan diri dari perbuatan ataukah melakukan karma yoga, kan itu, karena di sini kata yoga di sana, memuji yoga di sana itu adalah mengacu kepada karma yoga. Tetapi Srila Prabhupada menerjemahkan sebagai berikut. Arjuna berkata, oh Krishna, pertama-tama Anda meminta supaya hamba melepaskan ikatan terhadap pekerjaan. Kemudian sekali lagi Anda menganjurkan bekerja dengan bakti. Sekarang mohon memberitahukan kepada hamba secara pasti yang mana di antara keduanya lebih bermanfaat. Di sini kata yoga itu dia ganti dengan bekerja dengan bakti. Padahal yoga yang dimaksud di sini adalah karma yoga. Karena kata sannyasa merujuk kepada jenana yoga, sementara karma yoga itu merujuk kepada yogi gitu. Jadi yang yoga yang dimaksudkan oleh Arjuna ini, dia ganti dengan bekerja dengan bakti. Kenapa begitu? Karena
ini nanti tendensinya menuju kepada jawaban-jawaban daripada Sri Begawan, di mana kemudian akan muncul pengarahan lewat penjelasan dari Srila Prabhupada mengenai bakti kepada Krishna gitu. Makanya dia ganti kata yoga di sana dengan bekerja dalam bakti gitu. Nah, ini akan lebih lanjut kita lihat. Saya poinkan itu tadi 5.1, sekarang bab 5 sloka 2. Sri Begawan uwaca. Sannyasah karma yogasca. Nisreyasa karap ubau. Tayos tu karma sannyasat karma yogo wisisyate. Jadi di sini sudah jelas. Sri Begawan bersabda, baik sannyasa juga karma yoga. Tuh, kan jelas kan? Baik sannyasa maupun karma yoga atau juga karma yoga, keduanya menuju jalan pembebasan. Akan tetapi daripada karma sannyasat, yaitu melepaskan perbuatan, karma yoga lebih baik. Jadi pertanyaan Arjuna tadi dipoinkan dengan kata yoga. Dan di sini di 5.2 ini Sri Begawan dengan jelas menjawab karma yoga. Sementara sannyasa itu adalah melepaskan pikiran terhadap perbuatan. Sementara karma yoga melepaskan pikiran terhadap hasil daripada perbuatan. Ini sudah jelas sekali merupakan penjelasan kembali dari bab 3 sloka 3. Tetapi kemudian dalam terjemahannya Srila Prabhupada menyampaikan sebagai berikut, saya baca. Kepribadian Tuhan Yang Maha Esa menjawab, melepaskan ikatan terhadap pekerjaan dan bekerja dalam bakti, maka kedua-duanya bermanfaat untuk mencapai pembebasan. Tapi di antara keduanya, pekerjaan dalam bakti lebih baik daripada melepaskan ikatan terhadap pekerjaan. Jadi dia akan terus tidak membawa kenyataan ini sebagai karma yoga. Dia selalu akan mengacu pada pekerjaan dalam bakti. Kenapa demikian? Karena dalam terjemahan ini dia ingin mengaburkan pengajaran di bab 3 sloka 3. Kenapa begitu? Karena pengajaran yang ingin dia tanamkan kepada pengikutnya dalam buku ini adalah bekerja dalam bakti, yang kemudian pada nantinya bekerja dalam bakti kepada Krishna, dan kemudian selanjutnya bekerja dalam bakti kepada inkarnasi daripada Krishna, yaitu Sri Chaitanya Mahaprabhu. Dan kemudian kemungkinan selanjutnya di dalam struktur mereka akan bekerja dalam bakti kepada Srila Prabhupada sendiri. Jadi dia sengaja tidak menyampaikan terjemahan sloka ini sesuai dengan poin pengajaran Bhagavad Gita di bab 3 sloka 3. Kalau kita pahami lebih lanjut, sebenarnya di bab 3 sloka 3 itu yang disebut dengan Jnana Yoga untuk penekun Samkhya ini akan menuju kepada sannyasa. Sementara Karma Yoga itu akan menuju kepada tiaga gitu. Jadi dua kata ini akan banyak sekali kita temukan di dalam Bhagavad Gita, baik sannyasa maupun tiaga gitu. Dan ini sampai bab 18 juga dibahas mengenai sannyasa dan tiaga tersebut. Jadi kemudian dengan seenaknya Srila Prabhupada menikung pengajaran Bhagavad Gita ini menuju kepada bakti, jalan bakti atau pekerjaan dalam bakti. Nah, inilah tendensiusnya sehingga akhirnya pengajaran Bhagavad Gita yang termuat mendasar di dalam bab 3 sloka 3 dengan jelas seperti itu akhirnya hilang. Dan esensi yang didapatkan oleh pembaca hanya satu, yaitu jalan perbuatan dalam jalan bakti gitu. Nah, apa maksudnya ini? Ya sudah jelas. Dia hanya tahu satu jalan gitu. Nah, ini di bab 5 sloka 29 kita akan lihat lebih jelas lagi.
Jadi Sri Begawan di dalam bab 5 sloka 29 ini menyampaikan sebagai berikut. Bok caram yadnyata pasam sarwa loka maheswaram surtham sarwa bhutanam jenatwamam santim recati. Jadi terjemahannya, sebagai yang menikmati segala hasil dari yadnya dan pertapaan, penguasa seluruh alam semesta, penolong bagi semua makhluk, dengan menyadari bahwa itu adalah aku, seseorang mencapai kedamaian. Jadi itu arti dari sloka itu. Kemudian Srila Prabhupada menerjemahkan sebagai berikut. Orang yang sadar kepadaku sepenuhnya, karena ia mengenal aku sebagai penerima utama segala korban suci dan pertapaan, Tuhan yang Maha Esa, penguasa semua planet dan dewa, dan penolong yang mengharapkan kesejahteraan semua makhluk hidup, akan mencapai kedamaian dari penderitaan kesengsaraan material. Jadi dia menampilkan seolah itu lebih benar daripada terjemahan yang lebih sederhana. Padahal yang lebih sederhana ini lebih benar gitu. Nah, di sini kita lihat dalam terjemahan Srila Prabhupada, kata yang tidak ada dalam sloka itu dia tampilkan. Satu, kata semua planet dan dewa gitu. Padahal di sana penguasa sarwaloka atau seluruh alam semesta gitu. Dia menampilkan sebagai semua planet dan dewa gitu. Dia ganti itu. Penguasa seluruh alam semesta atau sarwaloka Maheswaram, dia ganti dengan Tuhan yang Maha Esa, penguasa semua planet dan dewa gitu. Di situ tidak ada kata planet dan dewa. Yang ada adalah penguasa seluruh alam semesta gitu. Nah, kenapa ada kata dewa di sana? Karena dalam penjelasannya nanti kita lihat sesuatu yang tendensius sekali. Juga tidak ada kata dari penderitaan kesengsaraan material. Dia tambahkan itu. Nah, harusnya kalau sesuai aslinya dia tidak pernah menambahkan itu. Dia akan hanya sampai pada seorang mencari kedamaian. Jenatwamam santim recati gitu. Jadi dia tambahkan dari penderitaan kesengsaraan material. Nah, penambahan kata dalam sloka yang tidak ada dalam sloka, dalam terjemahannya menjadi ada, ini yang saya bilang dia merusak kitab suci Bhagavad Gita itu sendiri. Nah, kenapa dalam bab 5 sloka 29 itu dia membuat seperti itu, ada kata dewa satu, dan kemudian pembebasan dari penderitaan kesengsaraan material. Karena di dalam penjelasannya gitu, dia menyampaikan, saya poin-poin yang saya lihat dalam penjelasannya saja ya. Kalau Anda ingin lebih tahu lagi silakan buka penjelasannya, maka Anda akan tahu sendiri berkat pengarahan saya ini bahwa di sana sudah terjadi pengkristalan terhadap tujuan yang ingin disampaikan oleh Srila Prabhupada. Sri Krishna lah yang menikmati hasil segala kegiatan manusia. Dia terjemahkan bahwa aku di sana itu langsung kepada Sri Krishna. Sri Krishna lah yang menikmati hasil segala kegiatan manusia. Seharusnya manusia mempersembahkan segala sesuatu untuk pengabdian rohani kepada Tuhan. Sebab beliaulah pemilik semua planet dan dewa yang ada di planet-planet itu. Nah, ini nih. Tiada seorang pun yang lebih tinggi dari beliau. Beliau lebih tinggi daripada dewa yang paling tinggi, yaitu Dewa Siwa dan Dewa Brahma, dan seterusnya. Di sini kita lihat bagaimana seorang Srila Prabhupada dalam penjelasannya dengan sengaja menempatkan bahwa Sri Krishna itu lebih tinggi daripada Dewa Siwa dan Dewa Brahma. Nah, saya tidak tahu dari mana dia mendapatkan referensinya. Kalau pengikutnya bilang dia mereferensikan dari kitab-kitab lain. Menurut saya,
Bhagavad Gita tidak perlu direferensi dari yang lain, karena Bhagavad Gita ini merupakan pengetahuan Brahman gitu loh. Jadi tidak ada kitab lain yang akan dijadikan referensi, apalagi kitab-kitab baru seperti apa itu yang baru-baru yang mereka ciptakan. Kemudian di sini kenapa dia memakai kata dewa? Karena satu, dia menyatakan Sri Krishna itu Tuhan. Kemudian tiada seorang pun yang lebih tinggi dari beliau. Beliau lebih tinggi dari dewa yang paling tinggi, yaitu Dewa Siwa dan Dewa Brahma. Kemudian dilanjutkan, kesadaran Krishna secara langsung adalah Bhakti Yoga, dan Jnana Yoga adalah jalan menuju Bhakti Yoga. Pada poin ini saya setuju. Jnana Yoga memang bukan jalan, Bhakti Yoga bukan jalan gitu loh ya. Bhakti Yoga adalah kualitas. Dan kesadaran Brahman itu adalah kualitas dalam Bhakti Yoga itu sendiri gitu. Nah ini, tetapi dia sengaja mengisi kesadaran Krishna secara langsung adalah Bhakti Yoga. Padahal yang disebut Bhakti Yoga di dalam bab 12 adalah kesadaran yang dicapai sebagai seorang yang sudah mencapai kesadaran Brahman, yaitu menyembah yang tak berwujud gitu, dan menyembah yang berwujud. Menyembah yang tak berwujud yang dimaksudkan di sana adalah perilaku samkhya, bagaimana seorang sannyasa dia hanya memahami Brahman sebagai suatu yang transcending. Sementara seorang yang melakukan karma yoga, dia lebih menyembah kepada wujud, yaitu wujud-wujud daripada Dewa Agung, termasuk Siwa, Brahma, dan lain sebagainya gitu. Nah ini, jadi di sini dia membuat suatu yang benar-benar kesimpulan yang menurut saya sangat membingungkan gitu. Nah kemudian dia lanjutkan, kebatinan yang terdiri dari 8 tahap dijalankan dengan sendirinya di dalam kesadaran Krishna. Sebab tujuan utama yoga itu dipenuhi. Ada proses naik tingkat secara bertahap dalam latihan yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, dan samadhi. Tetapi tahap-tahap ini hanya merupakan pendahuluan untuk kesempurnaan bhakti. Satu-satunya proses yang mengadukrahkan kedamaian kepada manusia. Itulah kesempurnaan hidup yang tertinggi. Ketika dia berbicara mengenai Astanga Yoga yang disampaikan oleh Maharshi Patanjali, pada titik ini dia merasa lebih hebat daripada Maharshi Patanjali, karena dia menyampaikan bahwa tahap-tahap itu hanyalah suatu tahapan yang merupakan pendahuluan daripada kesempurnaan bhakti. Dan Srila Prabhupada datang ke dunia ini untuk menyampaikan mengenai kesempurnaan bhakti gitu. Jadi pada titik ini saya melihat bagaimana dia meremehkan Maharshi Patanjali dengan penemuan yang beliau lakukan, yaitu Astanga Yoga. Dan di sini pun ketika kita lihat, maka dia hampir seperti orang umum. Padahal kalau kita memahami Maharshi Patanjali, maka di sana yang disebut dengan Astanga Yoga itu bukan Astatanga Yoga, tapi Astanga Yoga gitu loh. Dari manapun dimulai, seseorang akan mencapai gitu. Yaitu dari mulai apakah dia melakukan yama, apakah dia melakukan niyama, apakah dia melakukan asana, apakah dia melakukan pranayama, apakah dia melakukan pratyahara, apakah dharana, apakah dhyana, ataupun mereka mencapai samadhi gitu. Apapun jalannya itu. Karena Astanga ini ada 8 badan yoga, bukan Astatanga Yoga. Tapi kalau saya lihat dengan kata yang diberikan di sini, tahap demi tahap, berarti Srila Prabhupada tidak memahami apa yang disampaikan oleh Maharshi Patanjali, yaitu Astanga Yoga. Jadi dia yang pahami adalah Astatanga Yoga, yaitu 8 tahap yoga gitu. Tapi dia sudah merasa lebih hebat daripada Maharshi Patanjali, sehingga dia bilang bahwa Astanga Yoga ini adalah baru pendahuluan. Sementara apa yang dia sampaikan adalah akhir gitu. Jadi, dan yang lebih unik lagi, di catatan di bawah bab 5 ini, jadi dituliskan sebagai berikut. Demikianlah selesai penjelasan Bhakti Vedanta mengenai bab 5 Srimad Bhagavad Gita perihal karma yoga, perbuatan dalam kesadaran Krishna.
Ini sangat berbeda sekali dengan penjelasan daripada resi-resi yang menjelaskan mengenai perbabnya daripada Bhagavad Gita gitu. Kalau kita lihat biasanya ditutup dengan Om Tat Sat Iti Srimad Bhagavad Gita Supanisatsu Brahma Widayam Yoga Sastre Sri Krishna Arjuna Samwade titik-titik yoga dalam titik-titik diaya gitu atau bab. Nah di sini dia menjadi sumber daripada penjelasan gitu. Demikianlah selesai penjelasan Bhakti Vedanta mengenai bab 5 Srimad Bhagavad Gita perihal karma yoga, perbuatan dalam kesadaran Krishna. Nah kan karma yoga itu dia sebut perbuatan dalam kesadaran Krishna. Padahal karma yoga yaitu perbuatan yoga, di mana orang melakukan perbuatan tidak lagi menghiraukan hasilnya, karena hasilnya adalah milik Tuhan. Nah di sini sudah jelas sekali. Dan karma yoga di dalam kitab-kitab Bhagavad Gita yang lain disebutkan adalah pada Adhyaya 3 atau bab 3. Sementara dengan santai, dengan begitu percaya diri disebutkan bahwa bab 5 sebagai karma yoga. Nah di sini kita sudah lihat bagaimana menyimpangnya pemahaman daripada Srila Prabhupada. Jadi kesimpulan saya, pada bab ini penulis berusaha menyimpangkan terjemahan terhadap sloka-sloka, juga meremehkan Adi Sankara dalam beberapa penjelasannya, meremehkan para Saguna Brahman yang lain yaitu Dewa Siwa dan Dewa Brahma seperti tadi di atas, meremehkan sistem Astanga Yoga Maharsi Patanjali sebagai pendahuluan saja. Demikian juga menamakan bab ini sebagai karma yoga, padahal menurut penterjemah Bhagavad Gita yang lain bab ini disebut sebagai Samyasa Yoga, dan bab 3 itulah yang disebut dengan karma yoga. Nah demikianlah, semoga secara pelan-pelan semeton Hindu Indonesia mulai memahami bagaimana Srila Prabhupada menyimpangkan terjemahan sloka-sloka suci Bhagavad Gita demi kepentingan ideologinya sendiri. Dia membangun ideologi yang kemudian dia namakan dengan kesadaran Krishna. Dimana kalau kita lihat selanjutnya, maka kesadaran Krishna ini hanya seolah menyembah Sri Krishna, padahal kemudian akan direfleksikan penyembahan itu kepada Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu yang lahir di Benggala kurang lebih 500 tahun yang lalu. Dan pada akhirnya dengan memakai nama Sri Chaitanya Mahaprabhu, maka dia ingin dituhankan gitu. Karena kemudian pada titik akhir daripada perguruan ini, yaitu sesuai akan dia kuatkan dengan kata parampara, maka dia akan sampai kepada kalau Sri Krishna adalah Tuhan, Chaitanya Mahaprabhu adalah Tuhan, maka Srila Prabhupada pun harus Tuhan gitu. Nah disinilah kita umat Hindu Indonesia harus lebih memahami bahwa Bhagavad Gita bukan menjelaskan mengenai Sri Krishna, tetapi merupakan Brahma Widyayam Yoga Sastre, yaitu sastra yoga mengenai pengetahuan Brahman. Ini sudah kesepakatan di dalam Bhagavad Gita dari berbagai sumber menyebutkan bahwa Bhagavad Gita adalah sastra yoga untuk pengetahuan Brahman, bukan sastra yoga untuk pengetahuan kesadaran Krishna. Inggih, itu untuk bagian ini. Titiang sinap untuk pramosanti. Om Shanti Santi Santi Om.